saya ingin langsung mengundang Bro David Noah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bro David Noah yang akan segera memberikan macroeconomic outlook. Kepada Bro David, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. PowerPoint saya, oke, thank you. Hari ini di spesial ya, diminta Bro Bernard untuk datang. Sebenarnya saya lagi capek banget, udah minggu lalu event penuh sekali. Cuma kalau Bro Bernard yang minta, lagi di rumah sakit saya bangun, saya kesini. Kasih tau buat Bro Bernard ya. Karena Bro Bernard ini sudah support saya dari awal karir saya di capital market kurang lebih berapa Bro ya? 8 tahun yang laluan ya. Jadi memang teman lama, jadi kita juga sangat dekat dengan Sukor. Tadi juga beli banyak pakai Sukor Bro. Jadi kita saling support terus. Diminta sama Bro Bernard untuk malam hari ini bawain 2026. Outlook-nya seperti apa? Ya. Kan sekarang pasti teman-teman datang di sini lagi ngeri-ngeri sedap. 2 hari lalu, kemarin ya, pusing ya kemarin teman-teman ya. Tiba-tiba ya after weekend, ya pas weekend US sama Iran mengeskalasi, market kita jebol, ya. Sekarang kita balik bertanya, aduh ini sekarang kita harus pegang cash, kita harus pegang saham atau kita harus ngapain? Terus di 2026 gimana nih dengan adanya perang, ya tadi kan The Fed itu kan soundnya dovish gitu ya. Katanya tahun ini ada 3 kali cut rate. Tapi dengan adanya perang ini, otomatis kan harga komoditas naik. Ketika komoditas naik, otomatis inflation-nya naik. Kalau inflasinya naik, kira-kira apakah Bank Sentral potong suku bunga nggak ya? Nah, ini kita coba pengen bahas. Kita akan coba berpikir ya menggunakan data, nanti akan ada beberapa data yang disajikan juga. Harapannya teman-teman, hari ini adalah kita pengen melihat dan pengen capturing opportunities di tengah market uncertainty. Karena ketidakpastian market ini sebenarnya bukan terjadi di tahun ini aja. Kalau teman-teman sadar setiap tahun pasti ada tantangannya, benar ya? Di tahun lalu juga ada tantangan tersendiri. Ada tariff war, ada demo, lalu pernah ada perang Rusia-Ukraine. Selalu ada uncertainty di market. Selalu ada berita market akan crash. Selalu ada berita kiamat. Setiap tahun nggak pernah bolong. Ya, jadi kita ngadepin kayak gini sebenarnya udah lumayan bosen. Kita juga pernah trading halt kemarin pas MSCI. Jadi sebenarnya bukan suatu hal yang spesial. Dan sebenarnya nggak harus ditakutin juga ya sebagai kita investor. Jadi topik yang akan saya bawakan hari ini adalah 2026 capital game. Kemana uang ini akan pergi dan kira-kira gimana cara kita berinvestasi dengan baik di tahun ini gitu. Baru perkenalan dulu, nama saya David Noah, founder dari Fortis Capital. Saya belum perkenalan, lupa. Tapi semoga teman-teman di sini udah cukup familiar dengan saya. Fortis Capital bukan asset management teman-teman. Itu cuma vehicle kendaraan investasi pribadi. Di mana seluruh ya investment yang saya lakukan adalah merupakan personal fund. Ya, jadi jangan nanya ke saya bisa titip dana atau enggak gitu ya. So, nowadays uncertainty actually is a normal day. Kita saking seringnya ngadepin uncertainty lama-lama jadi kebal. Ya, ngelihat drama-drama Trump juga kita lama-lama udah kebal kayak gitu. Uncertainty apa yang ada sekarang? Kita ngelihat ya, belakangan ini beberapa yang membuat market kita crash. Saya ingat sekali saya lagi di Jepang, itu tanggal 28 Januari, kalau nggak salah ya. Tiba-tiba MSCI mengeluarkan suatu gebrakan, yaitu surat singkat yang isinya yang saya singkat adalah, katanya kita kurang transparansi, kita diancam untuk di-downgrade dari emerging ke frontier market. Ini ada potential outflow ratusan triliun kalau ini benar terjadi. Lalu marketnya rebound. Hari Seninnya Moody's turunin outlook kita menjadi negatif. Lalu marketnya rebound lagi, marketnya rally lagi. Udah enak-enak trading, tiba-tiba yang terjadi apa? Fitch ikut-ikutan. Kan? Padahal waktu S&P outlooknya negatif juga, market kita udah resilient, udah nggak koreksi gitu. Tapi di tengah US Iran lagi eskalasi, ditambah Fitch-nya juga nurunin outlook bond rating kita ke negatif gitu ya. Ini nambah pressure.
Kenapa negatif teman-teman semua? Ya, Moody's sama Fitch sama S&P. Kenapa semua turunin? Kalau teman-teman udah baca detailnya seperti apa, basically dua ini alasannya. Yang pertama adalah policy and governance uncertainty. Jadi pihak asing tuh nggak begitu suka ya dengan tata kelola pemerintahan kita itu terlalu terkonsentrasi. Ya. Dan sering berubah-ubah. Yang kedua, agresif fiscal expansion. Karena ada target growth. Katanya kan kita pengen GDP growth 8%. Otomatis fiscal spending-nya itu meningkat. Ketika fiscal spending-nya meningkat dan banyak project yang kata asing, bukan kata saya, ini jangan disalahartikan ya. Kata asing, overly ambitious. Ya, seperti, ya teman-teman tahu lah seperti apa ya, saya nggak perlu sebut ya. Itu dikhawatirkan fiscal deficit kita tuh lebih daripada 3% GDP. Which is itu di mata asing merupakan hal yang kurang baik. Akhirnya apa? Foreign investors tuh takut ya. Walaupun rating kita belum dipotong, tapi ketika outlook-nya diturunin dari netral ke negatif, berarti ada potensial kalau nggak dibenerin, ratingnya akan dipotong. Ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Ya, kehilangan kepercayaan terhadap bondsnya Indonesia. Ketika asing kehilangan kepercayaan terhadap bondsnya Indonesia, ya, ini artinya apa? Yang pertama, potential future rating cut. Ketika rating diturunin, apa yang terjadi? Itu kan means high risk. Ketika high risk, kita harus ngasih higher bond yield. Karena kalau di bonds, semakin kecil rating, itu harus dikompensasi dengan kenaikan daripada bond yieldnya. Otomatis, cost of funds kita akan meningkat. Dan yang paling parahnya bisa terjadi outflow dari bonds market. Dan ketika terjadi outflow dari bonds market, foreign outflow itu akan lebih besar daripada outflow yang terjadi di equity. Nah, domino efeknya apa? Rupiahnya bisa sell off. Dan ketika rupiahnya sell off, orang rame-rame nukerin IDR balik ke USD, akhirnya rupiah kita melemah. Ya, ketika rupiah melemah itu another domino lagi. Jadi sekarang market kita itu lagi tidak baik-baik aja. Kenapa? Karena overhangnya ditimpuk semua di satu waktu. Yang pertama, kita lagi nunggu MSCI, ya kan? Kita udah benerin, kita udah buka data 1%. Free float sudah kita naikin ke 15%. Semua yang MSCI minta udah berusaha, jadi regulator kita udah bekerja sangat keras untuk memenuhi permintaan MSCI. Tinggal keputusan akhirnya. MSCI ini gimana nih keputusannya? Apakah amit-amit ya, which is menurut saya very less likely untuk turunin kita ke frontier market? Ataukah apa? Ya, masih belum jelas. Jadi market juga sekarang bingung. Semua orang wait and see. Ketika semua orang wait and see, apa yang terjadi? Buyer-nya berat, ya pada pegang cash. Volume-nya pasti menurun. Karena kalau trading ya, baru naik dikit udah di sell off, baru naik dikit udah di sell off. Orang lama malas trading. Basically semua orang sekarang lagi pegang cash dan menunggu. Ya, jadi ada MSCI overhang yang cukup besar. Lalu US Israel dan Iran ini lagi eskalasi. Ya, yang mengakibatkan banyak hal ya. Salah satu yang paling penting kan Selat Hormuznya ditutup. Itu ntar kita akan bahas di belakang. Dan rupiah ya kalau kita ngelihat itu kemarin sempat hampir tembus 17.000 sebelum BI intervensi. Dan foreign capital outflow kalau kita lihat di equity market dalam beberapa bulan terakhir, foreign juga sudah outflow kurang lebih 20 triliun. Semua berita negatif yang ditumpuk berbarengan ini mengakibatkan ini. IHSG kita ya baru aja drop kurang lebih 11% dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. USD IDR ya kemarin sempat hampir 117.000, sekarang kelihatannya udah mulai stabil di 16.800-an, semoga nggak tembus 17.000. Dan goldnya sebagai safe haven assets itu all time high terus menerus, sekarang udah stabil di atas 5.000. Ya, padahal kemarin sempat koreksi 12% dalam satu hari, which is itu koreksi terbesar semenjak tahun 80-an. Tapi setelah koreksi apa yang terjadi? Balik naik lagi. Artinya apa? Uncertainty global ini masih kenceng. Jadi orang masih melihat gold sebagai safe haven yang aman. Ya. Dan negara-negara itu sekarang satu hal yang harus diperhatikan adalah dollar debasement. Jadi tadi mereka pegang dolar sebagai currency reserve-nya mereka. Mereka udah pengen memberontak melawan US. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus kumpulin emas untuk menjadi reserve ya, untuk underlying fiat currency-nya mereka. Dan salah satu buyer terbesar gold yang membuat gold bisa rally sepanjang ini adalah
Salah satunya China. Ya. Nah, impact-nya apa teman-teman semua? Foreign outflow dari 28 Januari. Berarti kurang lebih cuma dalam 1 bulan lebih itu 20,3 triliun. Nah, yang paling parah yang sebenarnya mungkin kita semua rasain dan saya personal rasain adalah saham-saham konglomerat itu overhang-nya berat sekali. Ya. Karena diminta untuk tidak terkonsentrasi. Jadi real free float-nya harus dinaikin. Nah, ini jadi tantangan tersendiri juga untuk para konglomerat. Karena kita sama-sama tahu bahwa biasanya saham yang naiknya enteng, real free float-nya tidak sebesar itu. Ya kan? Nah, ini dampaknya. Dari year to date, kalau kita ngelihat nama-nama besar saham-saham konglomerat, mulai dari grupnya Bakri, Raja, PTRO, IMPC, itu penurunannya sudah sangat dalam. Tapi kalau kita ngelihat banks-nya, yang paling resilience itu BRI dan Mandiri. Kenapa? Karena tesisnya sudah dipunish duluan. BCA merupakan buangan terbesar ya di semua banks karena year to date-nya minus 15%. Kenapa? Karena menurut saya salah satu yang akan mengintervensi ya. Kenapa kalau kita lihat BMRI dan BRI ini penurunannya paling sedikit? Karena government-nya mengintervensi juga. Karena kalau kalian lihat kemarin ketika BRI dan Mandiri itu turun cukup dalam, terutama Bank Mandiri, kalau kalian lihat broker summary-nya, mostly yang beli adalah government institutional funds. Ya, kalian lihat broker code-nya seperti DX, OD dan lain sebagainya itu kan merupakan sekuritas-sekuritas yang dimiliki oleh BUMN. Dari itu kita tebak merupakan government yang intervensi. Nah, ketika perang US dan Iran ini meletus ya, Iran itu menutup Selat Hormuz, di mana Selat Hormuz ini kurang lebih 20% daripada alur perdagangan minyak dunia itu harus melewati Selat Hormuz. Ketika Selat Hormuz ini ditutup, banyak tanker-tanker itu nggak bisa lewat, ya kecuali tankernya China. Karena kalau kalian berita pagi ini, tankernya China itu diizinin lewat sama Iran, jadi nggak ditahan-tahan. Apa yang terjadi? Ada potential domino effect. Ketika supply chain-nya terganggu, otomatis commodity price-nya akan loncat. Oil price-nya akan naik. Ketika oilnya naik, apa yang terjadi teman-teman? Harga BBM berpotensi naik. Ketika ada kelangkaan BBM naik, harga transportnya naik. Logikanya, ya, misalkan teman-teman mau kirim barang dari Jawa gitu. Kan ada kebutuhan orang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Papua. Untuk pengiriman, kalau misalkan biaya BBM-nya naik untuk mengirimkan, harga barang-barangnya naik nggak? Naik. Bahan bakunya naik? Naik, otomatis, ya kan? Jadi ketika ada oil price shock, ada juga potential inflation shock. Inflation itu kan terjadi karena dua ya. Ada inflation terjadi karena demand, ada inflation terjadi karena supply-nya terganggu, kayak gitu. Jadi supply terganggu ini ya mengakibatkan inflation karena commodity price-nya naik. Ditambah sama currency kita juga melemah. Jadi sudah harga komoditasnya naik, currency kita melemah. Ini double inflation risk di situ. Productivity growth slows down, teman-teman. Karena ketika situasinya penuh uncertainty, orang-orang jadi nahan spending, orang-orang jadi nahan ekspansi. Berarti next-nya apa? Ada stagflation risk. Ketika productivity growth-nya tidak meningkat, tapi inflation-nya meningkat. Logikanya kalian beli barang-barang, beli makanan makin mahal, tapi gaji dan income kita tidak naik. Otomatis ekonominya melemah. Ketika ekonomi melemah, otomatis equity marketnya juga kena pressure. Jadi sebenarnya ketika perang ini berlangsungnya lama, ya, apalagi misalkan berlangsungnya 2 bulan, 3 bulan, itu oil price bisa tembus sampai $100. Ya. Ketika itu terjadi, actually itu bad for the whole world, bukan cuma untuk Indonesia. Itu juga bad for Amerika. Ya. Karena kalau kita ngelihat, ya, ini belakangan ada commodity boom. Ya CPO sih masih jelek ya. Tapi kalau kita ngelihat oil, ya semenjak bulan Maret udah up. Newcastle, coal itu juga sudah rebound banyak. Ya. Ini kurang lebih 1 tahun terakhir ya, sudah naik 25%. Yang paling fenomenal tentu saja gold.
naik 76% dalam 1 tahun terakhir. Karena orang-orang sekarang terus ya mencari safe haven. Ya, di tengah uncertainty seperti sekarang. Nah, jadi kenapa investor itu tidak suka dengan uncertainty? Karena uncertainty itu nggak bisa dihitung. Resiko itu bisa dihitung, teman-teman. Ya, risk itu gampang dihitung, calculated, tapi uncertainty itu uncalculated. Jadi kadang kalau risknya jelas, kita bisa ngitung, kita bisa ambil action. Tapi ketika semuanya penuh uncertainty, kita jadi nggak bisa ambil action. Nah, kalau kita ngelihat IHSG sekarang, kemarin ada berita ya semenjak MSCI crash bahwa Pak Prabowo tuh udah mengizinkan bahwa BPJS TK dan Taspen itu total dana kelolaan mereka 1.000 triliun. Sekarang maksimum exposure yang bisa dimasukin ke indeks itu 8%. Tapi semenjak MSCI crash kemarin itu sudah diizinkan untuk naik dari 8 ke 20%. Tapi ada tapinya. Harus masuk di LQ45. Nggak boleh masuk di luar LQ45. Berarti ketika kebijakan ini ada, ya, yang akan diuntungkan dan akan dibikin floor price adalah blue chip stocks yang termasuk di LQ45. Kurang lebih ini ada 120 triliun dana yang siap untuk membuat floor price. Jadi amit-amit ketika ada foreign outflow yang cukup besar, ini bisa dibantu ditopang sama fund daripada BPJS TK dan Taspen. Dan Antara juga katanya mau allocating kurang lebih 14 billion US dollar. Dan kalau kita lihat di sini, ya, sekitar 50% dari total investment dari Antara direncanakan akan mengalir ke pasar publik, ke public equity, terutama di dalam negeri. Berarti kan kurang lebih 7 billion. 7 billion kalau kita rupiahkan berapa? 100 triliun. Jadi 100 triliun, 120 triliun, ada 220 triliun institutional fund yang sebenarnya siap nih. Nahan buangannya asing kalau diperlukan. Karena ini kan batas maksimal, mereka tidak harus membeli, tapi bisa membeli jika dibutuhkan. Nah, ketika ini berita-berita ini muncul, apakah harga saham itu otomatis akan naik? Jawabannya enggak, teman-teman. Kenapa? Karena kebiasaan daripada pension fund dan institusi lokal, itu jarang sekali mereka mau naikin harga. Mereka cuma mau nahanin harga. Kalau harganya mau bergerak naik, berarti siapa yang harus ngegerakin? Asingnya harus beli lagi, ya kan? Otomatis, apa artinya? MSCI tidak boleh downgrade kita. Karena kalau MSCI downgrade kita, secara structural, market kita pasti hancur. Nah, ini kan takut-takutnya, ini kan kalian ditakut-takutinnya begini ya kan? Tapi ada juga bull case skenario, teman-teman. Ini kan sekarang semua regulator sudah bekerja keras, sudah berusaha. Apa yang terjadi kalau MSCI tidak turunin kita? Yang pertama, fund-fund asing, ya, kalian sebut apa? Goldman Sachs, UBS, Nomura, yang tadi yang ngedowngrade kita, karena mereka takut dengan overhang MSCI, bisa jadi balikin, naikin ratingnya. Otomatis ada info daripada foreign institutionals. Lalu, domestic fund juga udah siap, ya, untuk inflow balik ke equity market. Sekarang kenapa mereka belum beliin? Karena mereka takut ya. Mereka takut kalau benar-benar MSCI turunin kita, mereka harus tampungin barangnya loh. Karena kalau MSCI buang misalkan 150 triliun, kalau bukan domestic insti, siapa yang menampung? Kita. Ya kan? Nggak mungkin kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita ngelihat kurang lebih ini bulan apa? Bulan Maret. Ya. Perang ini kita harus bertanya, kapan perang ini selesai? Ketika perang ini berlanjut, teman-teman semua, dan tadi sudah bilang, oil itu bisa tembus sampai 100. Yang dirugikan bukan cuma Indonesia, tapi juga Amerika. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat 2 tahun terakhir, tren suku bunga itu sudah konsisten diturunin. Bahkan sebelum terjadi eskalasi perang ini, tadinya tahun ini tuh diproyeksikan untuk 3 kali potong suku bunga. Kenapa kita bisa ngomong gini? Karena Jerome Powell, Fed chair-nya sekarang, itu tahan. Dia nggak mau turunin suku bunga. Makanya Trump sampai mau ngeganti dia sama si Kevin Schwartz, ya kan, orangnya Trump. Itu kan showing bahwa Trump itu pengen untuk potong suku bunga, sampai dia pengen ngegulingin Powell kayak gitu kan. Tapi ketika inflation ini balik gara-gara perang, ya gara-gara commodity price-nya naik, inflation-nya balik naik lagi, the Fed-nya nggak mungkin bisa potong suku bunga. Karena kalau inflation lagi naik, dia potong suku bunga,
malah bisa meledak jadi hyperinflation kayak gitu kan. Nah sekarang kita harus mikir juga, Trump itu backgroundnya apa? Apakah di backgroundnya tentara? Bukan. Backgroundnya apa? Pengusaha. Jadi yang dia pikirin bukannya perangnya. Yang dia pikirin adalah apa economic gains yang bisa didapat dari perang tersebut. Nah, economic gains yang bisa didapat dari perang tersebut apa? Ketika ya Saudi, Timur Tengah itu lagi kacau, Indonesia bisa nggak ambil minyak dari Saudi? Nggak bisa, ya kan? Makanya kemarin kata salah satu menteri kita cadangan minyak kita cuma 20 hari, wah semua orang panik kayak gitu. Tapi katanya, oh tenang, cadangan BBM kita bukan dari Timur Tengah. Kita ada ambil dari Brazil, dari Amerika. Otomatis ketika negara-negara ini takut ya untuk ambil minyak dari Timur Tengah, mereka kan ambil minyak dari Amerika. Ketika semua negara yang dipaksa ambil minyak di Amerika, ketika semua datangkan kontrak, ya udah damai aja udah. Selesai. Itu yang Trump mau ya kan. Karena kita ngeliat beberapa move-nya Trump itu cuma ngegertak sampai dia dapetin apa yang dia mau, dan selesai. Contoh paling nyata apa? Tarif war. Awalnya apa dia bilang? Oh semua negara saya tarif 140% kayak gitu kan. Apakah dia ngetarif kita 140%? Jawabannya enggak. Tapi kenapa dia ngegertak begitu? Karena dia pebisnis. Dan dia tahu Amerika, economical, military punya power. Dia punya bargaining power untuk nyekek leher negara-negara dan bilang, lu deal sama gue atau kita berantem. Kayak gitu. Basically itu yang terjadi di seluruh dunia sekarang. Ya kan? Berarti kalau kita mikirnya seperti itu, ya, perang ini harusnya nggak berlangsung lama. Karena Trump itu sebagai pebisnis justru dia nggak suka perang. Kalau misalkan mereka nggak bisa potong suku bunga, ada 9 triliun dolar USD yang harus di-refinance. Kalau mereka nggak bisa potong suku bunga, mereka harus bayar bunga hutangnya mereka, itu di rate tinggi. Terus apa gunanya dia mau ganti Powell, kalau ujungnya nggak bisa potong rate? Ya kan? Jadi kita harus berpikir orangnya gitu. Trump ini pebisnis handal. Kita kalau main poker ada istilah, don't play the game, play the man, kayak gitu. Nah, Trump ini juga ngelakuin hal yang sama. Ya. Dia nggak bermain seperti orang normal. Dia mempermainkan pemimpin-pemimpin ini emosi dipermainkan sama dia. Untuk dapetin apa yang dia mau. Which is negara-negara itu harus tunduk kepada Amerika. Karena dengan adanya BRICS, ya, itu kan negara-negara pengen keluar dari koalisinya Amerika. Ada yang pengen mendekat ke Rusia, pengen mendekat ke China. Kalian lihat apa yang terjadi di semua negara yang mendekat ke Rusia sama China. Kerusuhan. Ya kan? Semua orang dipaksa, nggak boleh, nggak kerja sama Amerika nggak boleh. Kalau nggak mau kerja sama Amerika, kita bikin hancur negaranya, ya kan? Nah, jadi itu karena kenapa seperti itu teman-teman? Kekuatan terbesarnya Amerika sebenarnya adalah karena negara-negara itu pegang cash reserve-nya mereka dalam bentuk US dollar. Kalau US dollar-nya dibuang, Amerika jadi nggak punya kekuatan untuk printing more money. Ketika mereka nggak punya kekuatan untuk printing more money, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus bayar hutangnya mereka. Mampu nggak mereka bayar hutang mereka? Jawabannya nggak mampu. Jadi apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus bikin perang seperang-perangnya supaya orang tetap pakai dolar dan dolar tetap menguat. Itu kan sebenarnya the whole purpose-nya. Ya kan? Nah, jadi market view kita apa sekarang? Untuk konglomerat, ya, konglomerat stocks, secinta-cintanya kalian sama konglomerat stocks, saya juga cinta, saya juga dapat banyak uang dari konglomerat stocks. Tapi ada kalanya kita agresif, ada kalanya kita defensif. Kalau kita pengen balik agresif konglomerat, bisa nggak? Bisa. Tapi waiting for MSCI overhang. Tunggu dulu nih MSCI-nya. Karena ketika MSCI-nya sudah jelas, ya, uncertainty MSCI ini sudah selesai, orang-orang jadi lebih berani untuk alokasiin dananya balik masuk ke equity. Terus yang sekarang strong kira-kira apa? Ketika perang, yang paling diuntungkan sudah pasti sektor komoditas. Jadi komoditas ini yang paling resilient dan kita paling preferred, ya kita paling nyaman untuk kita pegang selain daripada cash dan safe haven. So, $1 million question ini adalah what should we do di kondisi kayak sekarang? Saya akan kasih dua perspektif, teman-teman. Karena mungkin di sini ada trader, ada investor, ada scalper, kayak gitu ya. Saya akan kasih dari dua perspektif. Satu dari perspektif sebagai seorang trader, satu dari perspektif sebagai seorang investor. Apa yang harus kita lihat kalau kita mau trading, apa yang kita lihat kalau kita mau investing. Sebenarnya kalau kita trading, ya, basically kita cukup kalau kita sum-up semua jenis analisa, kita cukup ngerti dua hal. Yang pertama adalah market structure, yang kedua adalah consistent inflow. Market structure itu penting untuk menentukan apa? Untuk menentukan arah, untuk menentukan tren.
constant inflow untuk menentukan institusional lagi bermain atau enggak. Karena kalau nggak ada institutional inflow yang masuk konsisten ke dalam suatu saham, saham itu nggak bisa naik secara konsisten. Ya. Sahamnya akan ditradingin. Market structure, ya mungkin kita semua sama-sama tahu ya. Ada bullish trend, ada sideways, ada bearish trend. Kalau kita ngelihat most commodities, ya seperti coal, seperti oil, itu masih berada di bullish trend. Sektor lain seperti banks, itu sedang berada di sideways trend. Sektor lainnya lagi seperti konglomerat, itu lagi ada di bearish trend. Rumus nomor 1 trading apa? Never fight against the trend. Berarti kalau kalian pengen trading, jangan trading di yang trennya downtrend. Trading di yang trennya masih bull, atau at least teman-teman mainin rangingnya di sideways. Ya, teman-teman cari support terkuatnya, kalian lihat akumulasi dari institusi ada di level harga berapa, lalu teman-teman hitung range-nya. Dari strongest support ke strongest resist-nya. Nah ini salah satu contoh constant inflow yang sangat luar biasa itu saham INKP teman-teman semua ya. Ini saham saya suka sekali dari harganya 6.000 karena the whole inflow-nya itu didominasi oleh dan diakumulasi oleh dua broker ini, DH dan PP. Ya. Nah, kalau untuk invest, saya itu cuma punya dua pemahaman dalam investasi. Yang pertama paradigma yang saya punya adalah saya ingin berinvestasi di hal yang akan berubah. Market behavior akan berubah. Cara manusia hidup akan berubah. Dulu kita hidup ya nggak punya internet, sekarang kita nggak bisa lepas dari internet. Dulu kita hidup kalau kita mau ngobrol sama teman harus telepon, mungkin zaman orang tua saya ke wartel gitu. Sekarang kita bisa telepon WhatsApp, bisa pakai social media. Kita udah nggak bisa hidup tanpa social media. Berikutnya apa yang akan berubah? Kira-kira apa? Kalian sekarang nggak ngerti apa-apa nanya ke AI. Berarti di masa depan semua orang akan adopt AI. AI bukan cuma akan jadi another Google, AI akan menjadi AI agents. Kita bisa minta tolong, kita bisa minta booking apapun yang kita mau, kita bisa bikin website, kita bisa ngedit video, kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau cuma dengan ketik di AI. Otomatis ya, kita juga harus berinvestasi kepada masa depan. Berarti kepada di soal AI ecosystem. Kita harus berinvestasi kepada energi, karena AI itu butuh banyak energi. Kita harus berfokus kepada infrastruktur. Kita harus berfokus kepada development-nya. Ya. Tapi kita juga harus bisa, dan kita bisa invest di sesuatu yang tidak pernah berubah. Jadi yang satu kita berinvestasi untuk masa depan, kita berpikir 10 tahun lagi dunia akan jadi kayak gimana, 5 tahun lagi dunia akan jadi kayak gimana. Tapi kita juga harus berpikir, kira-kira apa sih yang nggak pernah berubah? Dari zaman dulu sampai sekarang, ya orang kalau mau beli properti, ngambil cicilan, ngambilnya dari siapa? Dari bank, ya kan? Terus, apalagi nggak akan pernah berubah? Sebelum renewable energy itu jadi 100% yang bisa nge-support kebutuhan energi, ini lampu-lampu yang kalian nikmatin, itu asal dari mana? Natural resources, dibagi jadi 3. Gas, oil, sama coal. Dimana kalau kalian penggunaan total energi, renewable itu cuma 24% dari total energi yang dibutuhkan dunia. Berarti sisanya 76% ya, itu dari mana? Masih dari oil, coal, sama gas. Jadi sampai renewable ini berhasil menggantikan 100%, apakah coal, oil, dan gas akan ditinggalkan? Jawabannya mustahil. Kita balik ke zaman batu kalau itu ditinggalkan, ya kan? Jadi teman-teman, kalau kalian pengen invest ke sesuatu yang akan berubah, teman-teman butuh visi, teman-teman butuh keberanian, teman-teman butuh ambil resiko untuk bisa lihat masa depan. But at the same time, dalam investasi, kaca spion itu selalu lebih jelas daripada kaca depan. Karena kita bisa lihat track record, kita bisa lihat pattern, bisa lihat siklus, ada cyclical, ya seperti commodities dan banks. Ya, teman-teman juga bisa berinvestasi di sesuatu yang tidak pernah berubah. So, kalau kita mau invest, ya di Fortis kita punya 3 principles. Yang pertama kita melihat apakah ada dividend yield atau tidak. Kenapa dividend yield ini penting, teman-teman semua? Ya. Dan apakah dividend yield itu harus? Apakah dividend yield itu harus? Jawabannya tidak. Kalau company-nya itu ada di fase growth. Karena kalau company-nya di fase growth,
Kalau return earnings-nya mereka itu bisa menumbuhkan kekayaannya lebih cepat daripada dia bagi dividen ke kita. Contoh, daripada bagi dividen yield kita 10%, kalau bisa di-retain dapat growth EPS-nya 30%, ngapain dibagiin jadi dividen? Suruh gulung aja di perusahaannya. Tapi kalau perusahaan sudah besar, sudah stable, lalu mereka juga udah nggak butuh capex berlebih untuk growth, berarti kan dividen yield merupakan hal yang bagus untuk dibagikan. Kita investor jadi happy. Sambil kita nunggu sahamnya naik secara capital gain, kita bisa dapat dividen yield. Nah, dalam investing, dividen yield ini menjadi tahanan kita, menjadi uang nunggunya kita. Dan dividen yield yang kita dapatkan bisa di-recompound balik ke dalam portofolio investasi kita. Jadi akan ada compound effect dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, kita pengen beli perusahaan yang ada di kondisi distressed valuations. Tapi bukan distressed fundamentalnya. Ini dua hal yang berbeda. Bedanya apa? Logiknya seperti ini. Kalau misalkan harga perusahaan itu turun, ya, otomatis kan kalau kita ngelihat, oh price earnings-nya akan makin murah. Tapi logikanya, kalau tahun depan labanya turun juga, price earnings-nya jadi mahal nggak? Jadi mahal. Sama halnya kayak kalau misalkan teman-teman beli perusahaan yang PE-nya tinggi. Kalau misalkan tahun depan EPS-nya double, jadi murah nggak PE-nya? Bisa jadi murah. Jadi kan sebenarnya kalau kita nentuin valuation, yang kita lihat bukan cuma valuation hari ini, tapi valuation di masa yang akan mendatang. Nah, tapi ada nggak perusahaan yang harganya turun, tapi fundamentalnya tidak turun? Atau even better, harganya turun, tapi fundamentalnya naik? Jawabannya ada, teman-teman semua. Dan ketika itu terjadi, valuation-nya semakin lama akan semakin murah. Nah, tapi di kondisi valuasinya lagi murah, biasanya perusahaan-perusahaan ini lagi di meja operasi. Jadi siklusnya memang lagi nggak bagus. Kalau teman-teman bilang ke saya misalkan, zaman apa, ADI misalkan coal belum rebound. Oh coal jelek ini banyak tambang ilegal, terus DMO-nya rendah, average selling price-nya rendah. Ya. Makanya harga bisa murah. Karena logikanya simple. Kalau misalkan itu semua tambang ilegal dihapusin, lalu harga jualnya ditinggiin, volume tinggi, bukunya bagus, emang bisa dijual di valuasi murah? Siapa yang mau jual? Semua orang mau beli kan? Justru karena siklusnya lagi jelek, kita beli pas siklusnya lagi jelek, dan kita bet siklusnya akan balik bagus. Sama seperti INKP zaman dulu. Orang bilang, ini pabriknya jelek ya, ditunda-tunda terus, nggak berjalan lancar kayak gitu. Pas INKP udah naik 80%, semua berita baru justifikasi. Oh iya pabriknya bagus ternyata, ini bisa naikin laba bersih 60% ya. Jadi kita harus melihat suatu saham di siklus yang jelek, di valuation yang murah, fundamentalnya tapi tidak berubah, dan yang paling penting ini, ada growth story, katalisnya apa. Ya. Karena sekarang kalau kita baru ngomongin tentang, oh RKAB batubara nggak dipotong, terus ada kenaikan daripada harga domestik, harga DMO-nya, ICE Newcastle rebound, otomatis buku-buku perusahaan batubara kan bagus semua. Kalau baru belinya sekarang, jujur udah telat. Karena ini konteksnya investing ya. Karena most coal company itu rebound udah 40%. Ya. Jadi kita harus melihat growth story ini sebelum growth story ini diapresiasi oleh market. Jadi kita memang harus melihat ke katalis yang ada di depan kayak gitu. Nah, contoh ini seperti INKP ya. Ini dari 23 Juli 2025, kurang lebih sekitar berapa bulan lalu? 9 bulan yang lalu. Itu harganya waktu itu masih kurang lebih 6.000 kecil ya. Ini gue bilang, gue cukup high conviction, ini bisa home run. Ya, karena waktu itu selain fundamentalnya bagus ya, ada katalis pabrik barunya akan fully operating di tahun ini. Ini kan kurang lebih 2025, jadi itu adalah di masa depannya. Valuation-nya saat itu sangat murah, kurang lebih PE cuma 5 kali. Dan kita ngitung kalau pabriknya operating, terus itu ke-reflect ke bukunya, kalau harganya nggak naik, itu PE dari 5 bisa turun ke 3. Ya. Which is itu sangat murah untuk perusahaan sekelas INKP pada saat itu. Dan kita ngelihat yang membeli adalah afiliasi daripada emiten. Ya. Which is DHDNPP yang merupakan miliknya Sinarmas juga. Ketika kita keluarin research kita di bulan Juli pada saat itu,
harga INKP itu 5.500 sampai 6.000. Dan di bulan tersebut ya beritanya jelek semua. Pembangunan pabrik INKP 48 triliun tidak berjalan sesuai rencana. Siapa orang nggak geter ngeliat berita kayak gini? Tapi kadang kita harus berpikir, ya kita harus punya conviction. Kita harus mikir, downside-nya apa? Karena ketika kita berinvestasi, kita nggak cuma mikir upside-nya, kita mikir what's the downside? Overhang-nya apa? Dan ketika kita sudah menghitung, ya kalau misalkan INKP turun lagi, ya dengan pertambahan labanya itu, masa valuasi di PI 1 kali? Kalau PI 1 kali semua orang juga pasti pengen beli ya gitu kan. Nah jadi ada mispriced antara future earnings dengan valuation-nya saat ini. So we are very high convictions. Dan ini gap-nya jauh loh. Dari 20 Juni 2025, baru muncul berita bagus tuh 26 Februari 2026. Berarti INKP ini 8 bulan puasa berita bagus. Dalam 8 bulan gap ini, apa yang terjadi? 110% kenaikan daripada saham INKP. Artinya kalau kita menunggu berita bagusnya datang, sahamnya sudah naik 110% duluan. Jadi kita harus bisa melihat apa yang konsensus itu nggak bisa lihat. Berikutnya apa? AADI. Di 6 Januari ya, waktu itu kita udah ngeliat 6.800 sampai 7.000 ini merupakan area terbaik untuk kita membeli AADI. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat ya, ini floor price-nya sudah terbentuk di 6.800. Dan cerita saat itu adalah tambang-tambang ilegal lagi mulai dirapi-rapiin. Ya. Jadi waktu itu kita bilang, kalau mau sabar, coal most likely akan manggung tahun ini, just about time. This year balik 10.000, harusnya nggak mustahil. Dan kenapa kita semakin pede dengan ADI? Karena ketika RKAB 2000 batubara itu dikeluarin, hampir semua perusahaan batubara itu RKAB dipotong. Ya. Hanya sedikit perusahaan-perusahaan besar nggak dipotong. Salah satunya Kideko-nya Indi, KP Carut Minyak Bumi, sama AADI, yaitu kurang lebih 60 juta ton. Sekarang kita berpikir, kalau izin produksinya ini semuanya diturunin, mereka nggak boleh nambang, apa yang terjadi? Domestic price sudah pasti otomatis akan naik. Terus kalau tadi kalian lihat ada commodity boom, 1 tahun terakhir ICE Newcastle tuh naik 26%. Otomatis kalau DMO-nya naik, internasional naik, siapa yang paling diuntungin? Perusahaan-perusahaan yang volume-nya tidak terpotong. Karena kalau kita mikirin revenue daripada perusahaan komoditis, komponen cuma 2, volume dikali average price, ya kan? Ketika average selling price-nya bagus, volume-nya stay, otomatis bukunya pasti loncat. Kalau bukunya pasti loncat, masa ada yang PI-nya 4 kali nggak naik, ya kan? Jadi dari 6 Januari di sini sampai hari ini AD udah di harga 10.000, sudah naik kurang lebih 60%, teman-teman. Makanya saya bilang kalau kita baru mikirnya investnya hari ini, jujur udah terlambat. Karena sebenarnya harga sekarang itu menurut saya sudah cukup price in. Nah, tapi kalau kita boleh mikir gitu ya, berarti sektor apa yang lagi ada di siklus terburuknya, kita harus lihat floor price-nya ada di mana. Di area berapa orang-orang tuh sudah melihat itu udah sangat murah dan udah nggak masuk akal murahnya. Berarti kan kalau kita ngelihat, kalau misalkan perangnya selesai, tren suku bunga itu akan dilanjutin. Kita anggaplah bulan Mei. Kita bermimpi di bulan Mei, MSCI mengeluarkan selamat kalian tidak turun ke frontier. Lalu, perangnya sudah selesai. Ya, karena perang itu butuh cost yang banyak. Perangnya selesai, apa yang terjadi? Commodity price akan stabilize. Ketika commodity price akan stabilize, apa yang terjadi? Orang-orang yang kejar semua saham commodity sekarang, itu akan dipunish. Lalu, bull case-nya apa? Ketika komoditas selesai, inflation balik normal. Bank sentral jadi punya nafas untuk mulai potong suku bunga. Di mana yang tadinya plan-nya itu 3 kali cut rate tahun ini, ya, ketika bulan Mei selesai, di bulan kelima, mereka masih punya banyak waktu untuk potong suku bunga. Ketika suku bunganya beneran dipotong, itu akan memunculkan liquidity secara global, which is risk on assets juga akan meningkat. Nah, ketika bull case itu terjadi, berarti kita harus mulai pikir dari sekarang. Sektor apa yang ada di siklus terjeleknya? Dan kira-kira ada katalis apa? Ada future growth story apa yang bisa meningkatkan sektor tersebut? Kalau kita lihat sekarang, sektor-sektor itu kan sebenarnya mostly sudah pada rebound. Karena Indonesia itu pertama rally-nya konglo,
Yang kedua, rally-nya komoditis. Sisanya perusahaan-perusahaan liquid-liquid lainnya, properti belum gerak, banking belum gerak. Ya kan? Kalau properti ya semoga ya, berobong ya, tahun ini menjadi tahun kebangkitan. Karena memang logikanya katalis terbesar dari properti adalah pemotongan suku bunga. Karena orang-orang ketika interest rate-nya itu turun, kita jadi bisa membeli properti dengan bunganya lebih murah. Nah, apalagi diuntungkan? Banking, teman-teman semua. Banks ini kalau kita ngelihat, ya, di 2025, terutama Q4-nya, salah satu saya ambil contoh misalkan Bank Mandiri, itu IPS-nya bagus sekali. Jadi kalau kita ngelihat dari 2025, dia harganya di 7.250, per hari ini harga di 5.000, berarti udah turun kurang lebih 30-35%, tapi labanya tidak turun, berarti ini kan menciptakan mispriced antara performance sama valuations-nya. Nah, apa yang terjadi teman-teman, implikasinya apa? Kalau misalkan EPS 2025 ini disesuaikan dengan payout ratio di tahun lalu, DPS daripada Bank Mandiri ini kurang lebih akan di kisaran juga 470. Berarti kalau teman-teman itu misalkan BMRI kemarin drop sampai 4.500, lalu teman-teman pegang ya yield on cost kalian 45, 46, dividend yield kalian berapa? 10%. Ketika dividend yield kalian 10%, kalian lagi beli di valuasi terendah semenjak COVID 2020. Berarti kalau kita ngomongin segala jenis valuation itu lagi terendah semenjak COVID 2020. Dividend yield, kapan terakhir kali kalian bisa beli banking dengan dividend yield 10%? Ada yang ingat? Saya juga nggak ingat teman-teman semua. Berarti udah long time ago. So, kalau saya ngelihat dari sudut pandang perspektif investing, after all this Konglo sama all this commodities play, menurut saya sektor berikutnya yang akan diuntungkan, apalagi dengan pemotongan suku bunga, salah satu adalah properti dan banking. Properti, kenapa nggak gitu saya bahas hari ini? Karena jujur properti sektor di Indonesia itu kurang liquid. Ya, jadi kita nggak bisa masuk gede. Kalau banking size all you can eat, bisa masuk berapapun. Tapi kalau sektor propertinya itu balik bergelora, which is itu yang kita lihat juga dalam 5 tahun terakhir ada beberapa kali rally daripada saham-saham properti, sahamnya akan kembali liquid. Jadi ketika properti kembali liquid, kita juga bisa beli properti. Tapi untuk sekarang yang paling rasional menurut saya, ada 2 untuk invest. Yang pertama adalah safe haven, which is di masa uncertainty, nggak pernah salah pegang safe haven. Dan kalau kita compare dengan IDR, daripada kita pegang IDR, memang jauh lebih bagus kita pegang USD dan SGD sebenarnya. Dan kita pegang gold. Tapi, ya kita sebagai warga negara Indonesia, juga jangan 100% uang kita di USD, SGD. Itu namanya nggak patriot, nggak ada patriotisme kayak gitu kan. Kalau orang nanya, portfolio allocation saya, 20-30% aset saya itu di foreign currency, 70% aset saya itu saya pegang rupiah. Jadi saya masih nasionalis ya, saya masih rupiah maksimalis. Dimana kalau kita pegang rupiah kita kan kalah terus sama foreign currency, sama dolar, sama USD, sama SGD. Berarti kita harus cari investment yang bisa memberikan kita yield. Yield yang bisa kita dapatkan di Indonesia itu apa? Ya, kita bisa beli deposito, kita bisa beli obligasi, ya kita bisa beli government bonds. Kita juga bisa beli saham-saham banking yang sekarang lagi kebetulan memberikan dividen yield lebih besar daripada teman-teman bisa dapetin di government bonds. Ditambah kalau terjadi pemotongan suku bunga 2 kali, 3 kali, apa yang terjadi? Government bonds itu sensitif dengan interest rate. Ketika interest rate turun, government bonds yield-nya turun, otomatis gap antara bonds yield sama dividend yield-nya banks itu akan melebar. Ketika itu terjadi, orang-orang jadi ngapain taruh di government bonds? Sedangkan mereka bisa beli perusahaan-perusahaan yang valuation-nya lagi dipunish, dapat dividend yield 10-11%, itu gap yield-nya dengan bonds kurang lebih bisa sekitar 6-7%. Ya. Kalau bankingnya tidak naik. Makanya dari semua pemikiran ini, ya, walaupun di masa uncertainty, betul bankingnya bisa koreksi. Betul, dia mau balik ke 2000 pun mungkin kayak gitu kan. Tapi kita harus berpikir, kalau amit-amit bursa saham besok tutup, karena kata Warren Buffett, kalau kalian nggak bisa holding saham yang besok bursa tutup selama 10 tahun dan kalian nggak nyaman, itu namanya bukan investing, benar nggak? Kata Warren Buffett. Kalau kalian tidak nyaman memegang BMRI,
Tanpa kalian ngeliatin line harga ini, berarti memang saham Banks bukan untuk kalian. Tapi kalau kalian nyaman, dan kalian berpikir kalau misalkan besok saham tutup, ini nggak ada nih 5.000, 4.000, nggak ada besok. Cuma ada average price kalian, dividen per share, EPS-nya, perusahaan tetap bertumbuh. Kalau kalian nyaman berpikir seperti itu, Banks merupakan sektor yang menarik untuk kita lihat. Tapi kalau kalian pola pikir adalah short term trading, ya mungkin Banks jadi nggak menarik. Mungkin kalian harus menunggu overhang daripada conglomerate stocks atau momentum daripada commodities. So, I offer two different perspective dari trading dan investing. Kalau kata orang yang hampir ngebangkrutin satu negara ya, George Soros, capital market itu bukan masalah kita seberapa benar dan seberapa salah. Tapi ketika kita benar, seberapa banyak duit yang kita bikin, dan ketika kita kalah, ketika kita salah, berapa banyak duit yang kita hilang. So it's never talking about win rate, it's talking about expected value. Yang kita cari bukan, oh kita akan selalu menang, bukan. Tapi kita ngitung in expected value. Dari 10 kali investment kita, berapa menang, berapa kalah. Karena kalau kita ngitung in expected value, sometimes ketika kita lose money, ketika kita cut loss, kalau on average kita menang-menang besar, kalah-kalah kecil, in expected value, ketika kalian cut loss, sebenarnya kalian lagi untung. Jadi kalian harus melihat ini, ya, risk and reward rasionya, dan ketika kalian menang, menang berapa banyak, ketika kalah, kalah seberapa banyak. Saya udah di time is up, so sekian dari saya, terima kasih banyak.